masih ada harapan. Jangan pernah putus harapan. Siapa yang membisikkan keputusasaan itu? Anak-anak muda yang putus asa, mau ngelawan Tuhan, mau agnostik, mau ateis, nggak mau sholat lagi. Ketika hijrah tobat, sholat. Ditolak pinangan, ngelawan. Ayo sholat, nggak sholat lagi. Terus memangnya kalau kamu nggak sholat, surga itu sunyi, jamak. Memangnya surga itu sepi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah putus asa. Masih ada harapan. Yang membisikkan putus asa itu, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi kadang-kadang tidak semuanya juga salah setan. Ini sekarang semuanya disalahkan setan. Suami pakai narkoba, bukannya lapor ke BNN, minta diruqyah. Ustaz Somad, tolong ruqyah suami saya. Saya bilang saya belum ketemu doanya. Belum ada saya dapat doanya, Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jalan-jalannya luar biasa. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya sudah kehilangan asa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita semuanya selalu diberikan kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Matinya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga sampai akhirnya kekal selamanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini tidak bisa saya baca karena lagi ditutupi. Tema kita menjaga asa. Tapi kenapa pas kalimat asanya itu tepat di Ustadz Salim? Karena kalau tepat di saya, judulnya berubah menjadi menjaga UAS.
Asa itu artinya akhi salim afillah. Kenapa Ustadz Salim malam ini sepanjang saya dengar tausiah beliau, rasa-rasanya malam ini yang paling berani. Apa karena perasaan saya aja ya? Bagi yang tidak paham, nggak ngerti, nggak ngikuti memang sedikit bingung. Tapi kalau ngikuti dari sore tadi, karena Ustadz Jazir sore tadi sudah ngasih tahu, Ustadz yang nggak berani, nggak boleh khutbah. Tapi kalau Ustadz Jazir punya kekuasaan, beliau akan lebih kuat lagi membuat aturan. Ustadz yang nggak berani dalam 2 bulan ditarik oleh negara. Negeri ini merdeka karena orang berani atau karena orang takut? Berani. Seandainya negeri ini dikelilingi orang takut, kita sampai hari ini masih terjajah. Berani itu datangnya dari mana? Ada orang yang berani datang ke rumah anak gadis orang. Itu bukan berani, nekat. Berani itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberanian kita malam ini datangnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak memasukkan keberanian itu ke dalam hati orang kalau orang itu tidak pernah mengambilnya. Dia tidak berusaha untuk mengambil keberanian itu. Maka ketika ulama mengeluarkan fatwa, siapa yang mati membunuh Belanda, dia dapat pahala jihad, dan siapa yang mati dibunuh Belanda, maka dia mati syahid. Dan fatwa itu keluar pada tanggal 22 Oktober, maka meledaklah 10 November. 10 November kita peringati sebagai hari pahlawan. Kenapa orang berani menyerang Belanda? Jelas-jelas meriamnya meriam Belanda. Kenapa orang berani sedangkan kita cuma pakai bambu runcing? Karena ada keberanian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan negeri ini, tolong yang belakang jangan rusak konsen saya. Negeri ini merdeka karena para ulama, para kiai, para tuan guru yang mendidik para santri, yang mengajarkan bab jihad. Dan sekarang anak-anak sudah tidak punya keberanian untuk hidup. Dulu zaman saya masih kecil, anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi apa? Jadi tentara, mau jadi apa? Jadi hakim, jadi pengacara, mau jadi TNI, mau sekolah S1, S2, S3. Sekarang kalau ditanya mau jadi apa? YouTuber. Kamu harus S1, S2, S3. Ngapain kuliah Pak Ustadz? Di pramuka aku bisa dapat. Memang jam-jam segini memang susah nangkap memang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata nama yang disebutkan oleh Ustadz Salim Afillah, Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Falembani artinya orang itu kalau disebut di ujung namanya itu sudah ketahuan dia datang dari mana. Syekh Bakir Al-Jogjawi. Dari Jogja, ulama besar di Masjidil Haram, tamat dari Makkah, dari Jogja, Syekh Bakir Al-Jogjawi. Lalu kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falembani dari Palembang. Beliaulah yang menuliskan 3 surat kepada raja-raja Jawa untuk melawan penjajahan. Dan dia bukan hanya sekedar ulama yang taunya menulis, berdakwah, ceramah, nulis buku. Dan beliau menulis 1 kitab Fadail Jihad. Keutamaan jihad. Dan ketika Kedah sekarang itu Malaysia, dijajah oleh Siam, tulisannya Siam, orang barat membacanya Siam. Kemudian sekarang disebut dengan negeri Thai, itu adalah Thailand. Ketika kerajaan Islam itu diserang oleh Thailand,
dan Syekh Abdul Somad Al-Falembani mendapat berita itu, dia langsung dari Palembang menuju ke Kedah dan dia terbunuh. Kuburnya di Patani, Thailand. Dia meninggal sebagai seorang syahid. Dia sudah menulis surat, dia sudah menulis kitab, dia sudah berjihad, dan dia sudah mati syahid. Malam ini kita tidak berdoa, walaupun nanti ditutup dengan doa. Malam ini kita sedang memantaskan diri untuk kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Supaya nanti ketika kita masuk ke dalam surga, paling tidak surga itu berkata, kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa kata surga itu? Sepantas apakah aku menunggumu, kata dia. Kira-kira si Abdul Somad Al-Falembani masuk ke dalam surga dari pintu apa? Babul jihad. Karena dia adalah mujahid, gugur, perang, fisabilillah.